yang dibicarakan sama. Yang dibicarakan sama. Umpamanya kemarin bicara tentang warisan. Yang kan dibicara hari kedua, ketiga sampai terakhir itu tetap itu aja. Nah, ujungnya puncak sakaratul maut itu nanti jangan kaku-kaku. Kaki, mulai dari kaki, tapak kaki itu, kedua telapaknya ini awalnya apa? Dingin melebihi apa? Kulkas ya, freezer. Habis itu panas, terus sampai di dengkul yang panas. Habis itu sampai di perut. Nah, ketika sudah sampai di perut ini kejang, mengeras, dan sampailah di dada. Otomatis dia sesak. Nah, tugas kita sebagai keluarga, maka ketika dilihat ini sudah mulai menghitam 100 hari, terus yang dibicarakan sama, maka apa? Mentalkinkan. Caranya bagaimana? Baik. Yang kanan ini kan? Nah, sekarang Reva sini. Ini karena perempuan ya. Diangkat ininya, Mbak. Nah, pakai satu. Nah, ini ya. Nah, Reva deket ke telinganya ini sambil bilang La ilaha illallah. Nggak usah jawab ininya. Ya. Sampai berapa kali? Sampai calon yang meninggal itu bisa mengucapkan itu. Jadi pelan-pelan Mbak Reva. La ilaha illallah. Karena apa? Karena orang yang mau meninggal itu dia sibuk dengan amalnya, karena sudah diperlihatkan tempatnya nantinya. Kalau amalnya baik, otomatis sebelum Mbak Reva mentalkinkan, baru dipegang gini, dia langsung mengucapkan La ilaha illallah. Nah, ngomong sendiri, imannya yang mengaturnya. Tapi kalau belum, imannya masih setengah-setengah, perlu dibimbing. Ya, coba Mbak Reva. Jawab Mbak Rika. Nah, sudah bisa kan? Reva tinggalkan ya San. Nah, kalau sudah bisa, orang yang meninggal sudah bisa mengucapkan kalimat tadi, cukup La ilaha illallah. Tidak perlu diteruskan sampai Muhammadur Rasulullah, tidak perlu. Jadi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan calon orang yang mau meninggal itu dengan kalimat La ilaha illallah, kata Nabi. Selesai, tinggalkan Mbak Reva. Jangan diajak ngomong lagi. Kenapa? Nabi berpesan agar terakhir yang diucapkan adalah kalimat tadi. Paham? Sudah selesai? Nah, maka apa? Maka kalau sudah selesai begitu, nantinya apa? Nanti di sini ini akan langsung apa ya? Dia kayak orang yang tersengal, kehabisan nafas sudah. Nah, sudah biarkan, tapi apa? Harus ditemani. Takutnya setelah dia bisa mengucapkan, setelah nafasnya tersengal-sengal, dia mengucapkan kalimat yang akhir, yang lain. Umpamanya, saya butuh minum. Umpamanya begitu. Maka apa? Reva harus cepat lagi ke sini. La ilaha illallah. Harus terakhir itu. Paham ya? Setelah selesai, anggap sudah tidak ada, baru langsung ditutup. Pertama, muka. Ya. Jadi ininya apa? Matanya agar tidak melotot. Nah, ditutup. Seret ke bawah. Artinya apa? Dengan lisannya, dengan mulutnya ditutup. Seret. Nah, ini nih. Coba Reva praktekkan. Nah.
apa nih ya? Hah? Pakai tangan ini nggak apa-apa, pakai tangan yang kanan. Nah, seret. Nah, terus, nah, paham ya? Nah, sudah selesai. Jangan diumumkan terlebih dahulu kalau sudah meninggal. Artinya apa? Mandikan dulu, agar yang mensucikan, memandikan itu adalah ahlul baitnya, keluarganya. Agar apa? Kenapa? Agar aib orang yang meninggal tadi tidak tersebar luas. Paham? Umpamanya diumumkan terlebih dahulu, akhirnya tetangga yang memandikan, hanya dimandikan ternyata apa, ada aibnya, oh itu diceritakan di luar, itu nggak boleh. Maka apa? Kerabatnya. Nah, anggap 4 orang ini kerabatnya. Nah, sudah, berdiri dulu. Sebentar. Apa ya? Bahasa Indonesianya sembujung apa? Yang empat selonjor kakinya. Yang 2 hadap ke timur, yang 2 lagi hadap ke barat. Ayo, yang 2 hadap ke timur, yang 2 lagi hadap ke barat. Ya, yang 2 di atas, yang 2 lagi di bawah. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Siapa yang bagian atas? Iya. Nah, Hani sama-sama, Anis agak sini, Mbak. Boleh menyentuh langsung kepada kulit yang meninggal, ya. Itu yang pertama. Kedua, agar lebih halus dan tidak ada gesekan secara langsung. Itu fungsinya handscoon, ya. Paham? Yang pertama, sebelum memandikan, maka apa? Tugasnya yang atas, berarti siapa yang atas? Anis sama Putri. Nah, Mbak Anis sama Putri, ini agak ketik. Nah, apa? Mbak Ria hampir bilang mayat. Rika didudukkan, setengah duduk. Nah, duduk, tahan. Oh, ini mandiri. Nah, jangan terlalu agak. Nah, tugasnya Hani menekan perutnya Rika pelan-pelan. Nah, ditekan ke bawah gini, Mbak. Seret. Ini. Jangan, ini memang betul. Agak ke atas. Nah, di sini ya. Nah, ditekan ke bawah gini. Seret. Ya. Hah? Enggak apa-apa. Nah, dari perutnya. Ditekan. Seret. Nah, tugasnya Mbak Chelsea ini kan di sini sebenarnya ada apa ini? Jarik ya, nempel gini. Nah, tempelkan dulu, Mbak. Nah, tugasnya Mbak Chelsea melihat kotorannya keluar apa enggak, baik buang air besar atau buang air kecil, ya. Jadi dilihat Mbak Chelsea, tidak perlu dicenggung ya, tapi apa? Dilihat dengan tangan tadi, apa keluar atau tidak. Nah, anggap keluar atau anggap kalau keluar, maka sebelum memandikan disiram. Nah, yang mana yang nyiram? Ini kasihkan ke Chelsea. Nah, nyiram karena kan seret. Sudah selesai ya. Nah, itu selanjutnya sudah tidurkan lagi kalau sudah selesai. Sudah selesai ya, maka proses yang selanjutnya adalah memandikan. Harus ada 3 ember, ada 3 bak ya, berisi air. Yang pertama, airnya berisi air saja. 1, 2, 2, 3
itu berisikan air dicampur dengan wewangian. Paham? Ima dengan kapur barus, daun bidara, sabun dan lain sebagainya. Nah, Mbak Rey di sini, Mbak Rey. Nah, maka tugas pertama Mbak Reva, cara memandikan yang pertama, satu, disiram dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung disiram mulai dari anggota wudhu dulu, berarti dari yang kanan ya, kanan, seret terus ke bawah 3 kali. Serasa cukup 3 maka dicukupkan 3. Kalau 3 kurang maka silakan. Yang penting intinya ganjil Mbak Reva ya. Silakan coba Mbak Reva. Di atas seleknya. Ini nempel seleknya, tempelin. Iya, 3. Nah. Bacanya 1 kali ya? 1 kali cukup. Sudah ya? Setelah itu bagaimana? Setelah itu yang timur, Mbak Hani sama Mbak Anis, mayatnya diginikan, dimiringin. Nah, ya. Nah, tugas yang sini, Mbak Chelsea sama Putri itu membersihkan yang belakang sini. Silakan dibersihkan. Dibersihkan. Habis itu disiram lagi, Mbak Reva. Aduh, ditempelkan, Mbak. Nah, iya. Pokoknya sekiranya cukup, Mbak Re. Nah, cukup, selesai, baru dibalik, Mbak Hani. Nah, yang sana ke sini. Nah. Sudah? Ya. Tutup lagi ke sana. Nah. Sudah. Balikkan normal. Nah, terakhir Mbak Reva disiram dengan bak yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Intinya dengan air yang sudah dicampur dengan wewangian. Paham ya? Sudah. Setelah itu diangkat. Nah, sudah. Selesai dulu di sini. Bawah atas itu dipotong untuk ikatnya. Ikatnya paling tidak 5 guys. Sesuai dengan kebutuhan. Ayo silakan. Oh, ini kok berdiri kabur semua nanti. Cukup nggak? Buat atasnya berapa? Berarti segini kan? Nah, coba dibagi menjadi 3. Coba. Yang lurus, Bud. Satu lagi, Bud. Nanti Reva yang diselimutin nanti. Kurang 5 helai. Tadi satunya mana, Mbak? Oh, itu di Mbak Email. Sini Mbak Email. Caranya bagaimana? Caranya ini kafan yang pertama. Terus ini kain kafan yang kedua. Ketiga.
yang ini guntingkan segini Mbak Jen, segini besarnya, lebarnya, memanjang gini ya, guntingkan 5 Mbak. Ya, ya, cara naruhnya begini. Jadi tubuh mayat itu ada di tengah-tengah. Nah, sebelum kain ini nanti masih dibikinkan talinya. Nanti sebelum ini ada talinya nanti. Jadi posisi naruh kain kafannya, saya ulangi lagi. Yang pertama taruh begini. Yang kedua tidak boleh dipaskan, tidak boleh sama begini. Nah begini, enggak. Kenapa? Karena apa? Karena ukuran kain kafan itu semuanya sama. Semuanya sama. Maka apa? Agar untuk mengantisipasi orangnya besar, gemuk, nggak muat, maka begini. Nah, dilebihkan. Yang kedua juga yang ketiga. Taruh di sini mayatnya. Ini kan lebih begini, jadi coba ini. Nah, enggak apa-apa, saya contoh nah begini. Ya, jadi nanti di sini ada tambahan 1 kain lagi, di sini juga ada 1 kain lagi. Nutupnya yang ini dulu. Satu dirapikan. Habis itu dilanjut yang kedua yang sini. 2 kan tertutup dengan rapat. Nah, dirapikan ke sini. Begini. Terakhir begini. Sambil menunggu. Nah, akhirnya apa? Tertutup semuanya. Jadi ini tidak akan lepas sudah. Gitu. Prosesnya baik ketika memandikan itu tidak boleh dimandikan di tempat terbuka, ya. Tidak boleh di tempat terbuka, harus tertutup. Makanya saya bilang apa? Jangan diumumkan terlebih dahulu yang memandikan biar keluarganya. Siapa? Kalau yang meninggal perempuan, maka suaminya kalau sudah berkeluarga boleh memandikan, suaminya saja. Anak laki-lakinya nggak boleh. Baik hanya nyiram nggak boleh. Kalau suaminya yang memandikan, istrinya yang meninggal, atau suaminya yang meninggal, istrinya yang memandikan, tidak apa-apa. Hah? Anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka apa? Maka orang-orang yang satu ditunjuk, tapi dia harus amanah. Agar apa? Tidak boleh menyebarkan aibnya. Maka kalian harus belajar di sini dengan sungguh-sungguh. Sudah pas 5 Mbak? Kurang 1. Sudah? Nah. 1 2 3 Saya ulangi lagi ya. Ini sudah ada tali pocongnya. Maka diletakkan.
Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, Mbak Anis di sana, Mbak Anis. Terus, nah, gulingnya Mbak Siva, nah, gini ya. Situ dulu Mbak Anis, yang pertama. Nah, begini ya. Oh sih, kain anunya. Mana kain satu lagi? Nah, ini ada lagi ya? Baik, sebelum ini, maka yang pertama ini biasanya dibolongi, dilubangi, ya. Kalau yang beli kata Mbak Reva di IC Mat itu sudah komplit, tinggal masukkan. Jadi ini dimasukkan ke sini, jadi bolong nanti sini untuk menutupi dada, daerah dada. Anggap ini kepala, ini anggap sudah bolong ya. Hah? Nggak dilubangin. Siatin. Ini tinggal diginikan aja untuk kaki dan sampai ke dada juga. Gitu. Jadi ini di muka biarkan mata terbuka. Artinya terbuka, ini ketutup, tidak perlu dikasih kapas, tidak perlu dikasih kapas. Kalau keluar darah dari sini maka kasih. Kalau keluar darah dari mata tutup, dari telinga tutup, ya, paham? Nah, terus selesai itu baru Mbak Anis. Tuh, yang pertama, rapikan Mbak Anis. Nah, ini Mbak Anis itu, tekuk ke sini, selesai. Yang di situ Mbak Anis, yang terakhir. Nah, selesai ya. Nah, yang atas diikat Mbak Anis, ikat pocongnya. Nah. Tep. Begitu seterusnya. Jadi ini rapi, tidak kelihatan auratnya sama sekali. Jadi di sini nanti ada lebihnya. Jadi ngiket yang di kepala itu di atas kepalanya. Jadi begini ya, ada lebih di sini karena ini nggak cukup kainnya. Jadi di atas kepalanya, diikatnya di sini nanti, yang kepala. Apa? Kain apa? Oh, nutupi lah. Sini. Diikatnya di sini nanti pocongnya ya. Ini kepala, diikat di sini jadi kelihatan. Selesai. Maka apa? Maka disolatkan. Nah, kalau laki-laki imamnya di sini, kepalanya, berdirinya di kepala. Paham? Kalau mayatnya laki-laki maka imamnya berdiri pas lurus kepala. Kalau perempuan di tengah. Ya. Kalau mayatnya banyak antara laki-laki, perempuan, maka di sini. Seperti kasusnya umpamanya tsunami Aceh menelan
korban yang banyak atau dimanapun harus sholat mayat jenazah dengan beberapa ribuan mayat, maka berdirinya di sini. Paham? Baik. Tidak ada sujud, tidak ada ruku, ya. Sholat mayat. Saya contohkan. Ini laki-laki, berdirinya di sini kalau mayatnya laki-laki, kalau perempuan di tengah. Ya. Yang keras itu hanya imamnya dan bacaannya tidak perlu dikeraskan. Takbir pertama, Allahu Akbar, makmum mengikuti juga tapi tidak perlu keras, ya. Ada 4 takbir. Takbir pertama langsung membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Allahu Akbar, alhamdulillah, waladdallin, amin, qul huwallahu ahad. Selesai, ya. Anggap. Habis itu takbir kedua, Allahu Akbar, bersolawat kepada Nabi sebagaimana di at-tahiyat. Faham, ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir kedua. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu kalau cowok, kalau cewek tinggal dirubah domirnya ha. Allahumma fir laha warhamha wa afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Kalau cewek di sini, kalau cowok di sini. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Terus boleh diteruskan, boleh sampai di situ saja. Itu takbir ketiga. Takbir keempat, Allahu Akbar. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama indikasinya ada 5 takbir. Ada, tapi hadisnya hasan. Takbir keempat cukup membaca doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat atau Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapat pertama. Pendapat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan saja boleh. Selesai sudah, ya kan? Nah, setelah selesai sholat mayit maka tidak ada apa-apa, jadi langsung diangkat. Boleh ada ucapan belasungkawa dari sahibul bait, umpamanya kami mewakili daripada keluarga besar si fulan, bahwasanya si fulanah telah meninggal. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada utang piutang diikhlaskan. Kalau tidak maka hubungi ahli warisnya. Begitu. Selesai maka dibawa ke kuburan. Baik. Cara apa katanya? Nyolati mayat terlambat. Nah, ini nyolati mayat terlambat. Bagaimana? Kalau sholat 5 waktu ada caranya. Maka ketika sholat jenazah masbuk maka tidak perlu menambah lagi. Artinya imam selesai maka dia selesai. Begitu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua tetap menambah, tapi jumhur lebih kepada tidak menambah takbir lagi. Jadi begitu. Jadi sudah ketika imam selesai maka baik yang masbuk itu selesai juga sholatnya. Paham? Nah, anggap ini sudah ada di liang lahat, ya kan? Nah, di liang lahat. Maka cara pertama ini anggap udah di keranda, liang lahatnya di situ, di kotak ini. Ini keranda. Maka satu dikeluarkan dari keranda. Set, ambil. Set. Gabriel.
Sana, Mbak Hani ke sana. Gabriel, sana. Ngambilnya begini Mbak, 3 orang agar tidak keberatan. 1 posisi di kepala, 1 di tengah, 1 di kaki. Selesai ya. Diambil dari keranda. Terus bagaimana? Cara pertama masukinnya itu bukan dari samping kanan atau bukan dari samping kiri, tapi dari kaki. Nah, yang lahatnya di sini ya. Maka apa? Dipegang begini, maka dikasihkan 1. Ya, kepalanya dulu, seret, diambil dari sini. Nah, yang bawah dulu, seret, dipeluk juga. Terus sampai terakhir di sini. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ngasihnya dari kaki. Ya ini. Ini kaki sebelah sini ya. Jadi ini seolah-olah begini. Diterima udah sampai di sini. Nah, ini yang terima di sini. Yang di bawah. Terus selesai ditaruh. Posisinya tidak begini, posisinya miring. Dimiringkan. Maka di sini tinggal dikasih apa tanah yang dikeraskan biasanya ya. Kalau tidak ada, potong kayu kotak-kotak, diganjal agar posisi mayat, posisi jenazah itu tetap miring. Tidak perlu dicopot pocongnya, ya. Terus nanti gimana? Hidup lagi? Nah, orang mati nggak akan hidup lagi. Kalau di masyarakat kita biasanya dilepas. Nah, hadisnya yang dilepas itu berkenaan dengan hadis ketika mati dalam keadaan haji dan umroh, maka Nabi memerintahkan melepas pocong, ya. Tapi kalau mati di kampung halaman masing-masing, tidak perlu melepas pocongnya. Ini keputusannya. Yes. Sudah begini, seret, kasih kayu tadi itu telesep, selesai. Tidak perlu diadani, tidak perlu diikomati, langsung ditutup, sudah selesai. Nah, ini anggap tanah sudah. Jadi boleh lebih tinggi dari tanah itu, tidak boleh begini. Jadi ini tanah, jadi lebihnya segini, sejengkal. Ya, jadi tidak boleh sampai dibangun, dikecing istilahnya. Bahasa Indonesianya dilarang mengkecing. Nah, kecing itu membangun, dicor. Nah, itu haram hukumnya. Nah, segini. Terus dikasih apa? Apa? Nisan. Oh, nisan. Nisan di sini sebagai tanda kalau di sini ada jenazah atau ada orang yang meninggal sudah, baik di sini ataupun di sini. Sebenarnya cukup di sini, tapi kalau mau ditaruh dua-duanya di sini tidak mengapa. Paham? Maka setelah selesai itu dikuburkan, maka didoakan. Di sana didoakan selesai, maka setelah rata semuanya dengan tanah, maka kita pulang. Tidak ada apa-apa lagi setelah menguburkan jenazah itu sendiri. Paham? Ada yang mau ditanyakan mulai dari awal sampai akhir? Silakan.